Baik, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita boleh bersama-sama pagi hari ini berdoa. Terima kasih. Mari kita berdoa kembali untuk kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Kami mengucap syukur, kami sebentar akan mendengarkan firman Tuhan, berbicara bagi kami semua Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang ingin saya bagikan, saya ambil dari uh, Yesaya 55 ayat 6 sampai 8. Saya bacakan untuk kita semua. Yesaya 55 ayat 6 sampai 8. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya ini sering kita dengar, ya hanya sering kali terpisah ya, bahwa mencari Tuhan tersendiri, lalu kebenaran mengenai satu lagi mengenai eh, rancanganku bukanlah rancanganmu. Sering kali itu terkutip masing-masing. Dan pagi hari ini saya sengaja membacanya menjadi satu teks gitu ya, menjadi satu konteks, dan ternyata itu adalah berhubungan ya, berhubungan. Nah, tema kita yang saya mau ambil adalah tadi ini mencari Tuhan ya. Jadi carilah Tuhan dulunya ya, mencari Tuhan. Ya. Mencari Tuhan adalah tadi ini yaitu datang kepada Tuhan. Itu kalau di ayat 7 itu dijelaskan mencari Tuhan itu supaya datang kepada Tuhan. Ya, supaya kita kembali kepada Tuhan, itu maksudnya ya, bukan mencari karena sesuatu yang hilang lalu kita cari, bukan. Ya, tetapi di ayat 7 ini dijelaskan, jadi orang fasik harus meninggalkan jalannya, orang jahat meninggalkan rancangannya, dia kembali kepada Tuhan. Jadi itu maksudnya mencari Tuhan ini. Bagaimana kita menemukan Tuhan di setiap aktivitas kita, kita kembali kepada jalan-jalan Tuhan. Itu maksudnya ya. Nah, ada 2 poin mengapa kita harus mencari Tuhan. Ya. Nah, yang pertama tadi dikatakan selama ia berkenan ditemui. Selama ia berkenan ditemui. Dan selama ia dekat. Jadi, poin pertama, mengapa kita harus datang kepada Tuhan? Jadi, adalah karena ini kesempatan. Ternyata ada masanya Tuhan itu bisa ditemui. Ya, selama ia berkenan, karena ada masa-masa dia tidak berkenan. Ya. Dan selama dia dekat, kita harus datang kepada Tuhan selama ia dekat. Ya, kalau ada lagu berkata dia hanya sejauh doa. Nah, ini kesempatan kita bisa datang kepada Tuhan. Ini adalah kesempatan kita menemukan Tuhan. Kita kembali kepada jalan-jalannya karena nanti ada tidak ada kesempatan lagi. Ya, ada satu perumpamaan dibuat oleh Tuhan bahwa kerajaan Allah itu seperti cerita 10 gadis gitu ya. Ada 5 gadis yang bijaksana, tetapi ada 5 gadis yang tidak bijaksana. Kesempatan dia mengisi minyaknya ada, tetapi ketika pengantin prianya datang, maka tidak ada kesempatan lagi. Nah, jadi mereka akhirnya ya, tidak bisa ada dalam pesta itu ya.
Nah, saudaraku, ada kesempatan kita berdoa pagi hari ini, kita harus gunakan betul-betul kesempatan. Jadi supaya kita bersemangat ini ya, dalam mencari Tuhan, dalam berdoa, dalam melakukan semua aktivitas kita di dalam Tuhan ini, kita bersemangat karena ini adalah kesempatan. Ya, dan saya senang ada lagu juga ya, hidup ini adalah kesempatan. Nah, yang kedua adalah, nah ini nih yang saya mau bagikan benar gitu ya, baik ya. Nah, ayat yang ke-8-nya kan berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Nah, kita mencari Tuhan itu adalah supaya kita bisa mengubah kehidupan kita, karena ternyata kalau kita tidak cari Tuhan, maka akan jauh sekali rancangan kita itu dengan rancangan Tuhan. Ya, rancangan kita itu bukan rancangan Tuhan. Tetapi kalau kita mendekat kepada Tuhan dengan pemahaman kita akan Tuhan, kalau kita datang kepada Tuhan, maka jadi rancangan Tuhan. Jadi kita bisa tahu. Ya, sering dikutip gitu ya, kalau rancangan Tuhan ini begitu jauhnya. Kalau ayat selanjutnya nanti itu menceritakan sejauh langit dari bumi. Ya, begitulah katanya bedanya rancangan kita dengan rancangan Tuhan itu. Tetapi itu dalam proses, kalau kita datang kepada Tuhan, akhirnya kita bisa tahu rancangan Tuhan. Dan kita bisa merancang kehidupan kita itu, hidup kita tahu jadinya sesuai rancangan Tuhan. Kita bisa tahu rancangan-rancangan Tuhan. Sehingga kita tidak begitu jauh. Gitu. Tidak jauh lagi. Ya, kalau kita datang kepada Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu, poinnya adalah supaya kita tahu rancangan Tuhan, supaya kita ada dalam rancangan Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan, berbalik dari jalan-jalan kita, bersemangatlah di setiap kita berdoa, di setiap kita ibadah, ya. Mari kita bersemangat, antusias di dalam Tuhan ini, sehingga kita bisa melihat rancangan-rancangan Tuhan itu terjadi atas hidup kita. Ya, rancangan Tuhan itu adalah damai sejahtera, membawa kepada masa depan yang penuh harapan. Ya, Allah kita Allah yang sangat baik, Dia merencanakan kita ada kepada suatu rancangan yang luar biasa. Jadi kembali lagi, mengapa kita harus datang kepada Tuhan? Mengapa kita harus kembali datang kepada Tuhan, mengutamakan Dia, menemukan Tuhan di setiap tindakan aktivitas kita, supaya karena satu tadi adalah karena kesempatan terbatas. Ya, ada masanya, dan sekaranglah masa perkenanan itu, kata firman Tuhan kalau di Ibrani ya. Sekarang waktunya. Mari kita gunakan betul waktu-waktu kita ini untuk datang kepada Tuhan. Yang kedua adalah ya supaya rancangan Tuhan yang terjadi atas hidup kita. Kita tahu hanya rancangan Tuhan yang bagus, yang luar biasa, damai sejahtera, sukacita, ya, masa depan yang penuh harapan. Itulah rancangan Tuhan atas hidup kita. Baiklah Bapak Ibu, mari kita berdoa dengan antusias, gitu ya, dengan semangat, sebagai cara kita untuk menemui Tuhan kita, mendatangi Tuhan kita, sebagai cara kita untuk mencari Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara.